Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup perlu yang namanya pembaharuan akan janji yang telah terucap agar kita diingatkan kembali akan apa yang telah kita ungkapkan. Dan di dalam menjalani apa yang telah kita ucapkan, janganlah kita mudah putus asa karena tidak dianggap atau karena tidak dihargai apa yang kita lakukan dan pelayanan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Tetapi beranilah melakukan segala sesuatunya di dalam ketulusan, keikhlasan, semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan kekuatan-Mu Santo Maximilianus Maria Kolbe telah menghadapi derita martir dan mengorbankan nyawanya demi kehidupan seorang saudara dalam Kristus. Pandanglah kelemahan kami dan berilah kami kekuatan agar dapat menjadi saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu dalam hidup dan mati kami, terutama di masa PPKM ini. Buatlah kami senantiasa berani mematikan sikap ego kami, sikap kesombongan kami di dalam menghadapi bersama virus pandemi COVID-19. Semoga Engkau pun senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa setia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan hari ini pada peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir, mengajak kita semua agar kita senantiasa menjawab pesan atau utusan atau panggilan Tuhan dengan berkata, terjadilah menurut kehendak Allah. Kita diingatkan akan janji-janji manis kita yang pernah kita ucapkan sebagai orang beriman yang senantiasa berjanji untuk mengandalkan Tuhan di setiap persiaran hidup kita. Namun seringkali kita jatuh pada ketamakan, kesombongan, egoisme, merasa diri orang yang paling berjasa atas kesuksesan yang kita dapat, dan akhirnya melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk merasakan dan menikmati kesuksesan itu. Kita diingatkan di dalam kitab Nabi Yosua. Yosua senantiasa mengajak bangsa pilihan pada suatu pilihan, mau mengikuti kehendak Allah atau mengikuti yang lain. Hal ini juga senantiasa dihadapkan kepada kita, mau mengikuti kehendak Allah atau kehendak pribadi. Allah sudah menyapa kita semua melalui pemerintah, melalui sesama kita yang senantiasa tanpa lelah memperingatkan dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa taat pada prokes. Jika kita adalah orang beriman, jika kita adalah orang yang mengenal Tuhan, mestinya senantiasa mencoba untuk bersukacita di dalam ketaatan dengan prokes yang sudah diperbuat, yang sudah dibuatkan untuk kita semua. Mari kita belajar untuk senantiasa menghidupi nilai-nilai iman kita. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi menghidupi apa yang baik demi keselamatan bersama. Kita diingatkan kembali bahwa kita adalah orang terpanggil. Dan ketika kita menjawab ya, maka hidupilah komitmen itu di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, keterbukaan sikap Yesus
terhadap anak-anak, mau mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua tentang keluhuran martabat manusia. Martabat luhur dari seorang anak-anak yang merupakan empunya kerajaan surga. Mengapa demikian? Seringkali di dalam hidup bermasyarakat, seorang anak pendapatnya tidak pernah diperhitungkan. Bahkan keberadaannya pun seringkali tidak disadari. Bahkan ada dari kita yang menganggap bahwa anak-anak tetaplah anak-anak. Ya seperti itulah. Kadang kita tidak memperhatikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan, dan apa yang mereka tunjukkan kepada kita semua. Yesus hari ini memberikan perhatian yang begitu istimewa kepada anak-anak kecil. Karena bagi Yesus, merekalah yang empunya kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena sifat anak itu yang suci, polos, dan terbuka adalah contoh yang ideal bagi Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi orang beriman. Anak-anak tetap bersuka cita, anak-anak tetap bisa berbagi bahagia kepada orang-orang di sekitarnya, meskipun mungkin keberadaannya tidak dianggap, pendapatnya tidak pernah didengarkan. Tetapi satu hal, mereka semua senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan. Seringkali di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak diperhatikan. Padahal itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab ketika diberikan suatu kepercayaan. Kita harus mengerjakannya di dalam ketulusan, di dalam keikhlasan, di dalam kepolosan dan kesucian yang seturut dengan kehendak Allah. Hanya saja kita seringkali karena merasa tidak diperhatikan, lalu kita berbuat semau kita, bahkan melanggar suatu kesepakatan yang sudah dibuat, suatu perjanjian yang sudah dibuat, hanya karena merasa tidak diperhatikan, merasa tidak disapa. Hari ini kita bersama diajak untuk belajar dari anak-anak kecil yang senantiasa tulus, yang senantiasa ikhlas di dalam persiaran hidupnya, di dalam pemaknaan hidupnya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya serta kita semua, sudahkah kita dengan tulus ikhlas melakukan segala tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita? Ataukah kita masih menjadi pribadi yang bermental deudes? Saya mengerjakan karena saya mendapatkan sesuatu. Ataukah kita menjadi pribadi yang senantiasa taat dan setia mencari apa yang baik di mata Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang yang berbahagia, orang yang selalu bersuka cita, senantiasa memiliki sifat yang ada pada anak-anak. Sifat di dalam kesucian, kepolosan, ketulusan, dan terbuka di dalam persiaran hidupnya. Senantiasa terus belajar, ikhlas, dan tekun mencari kehendak Tuhan. Itulah cara terbaik untuk hidup di dalam sukacita dan dalam kebenaran. Selamat berakhir pekan, tetap patuhi prokes, jangan takut untuk hidup sehat. Tuhan memberkati. Amin.